Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam kepada seluruh peserta kelas debat ilmiah episode ke-10 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan topik Ada Apa Dengan Tiongkok 101, Konsep, Prinsip, serta Penerapan pada Argumentasi Debat. Dengan pemateri kita pada malam ini ada Kak Ansyari ya, atau Kak Alan, panggilannya boleh dipanggil Kak Alan saja. Dan pemateri kita sudah hadir ya dengan kita pada Zoom meeting kali ini. Dan untuk membuka ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Nisa. Untuk teman-teman yang mungkin rutin mengikuti kelas debat ilmiah mungkin sudah familiar dengan saya. Saya biasa ya memandu acara kelas debat ilmiah setiap bulannya. Dan pada bulan kali ini kita memiliki pemateri yaitu Kak Alan dengan topik Tiongkok 101. Nah, sebagaimana jika ada ya peserta-peserta yang baru bergabung, juga sekaligus perkenalan kepada pemateri bahwa kelas debat ilmiah ini sudah episode yang ke-10 gitu. Jadi sudah 10 kali untuk tahun 2021, artinya sudah 10 bulan berjalan program ini dan dilakukan rutin setiap bulannya dengan topik-topik yang berbeda. Yang pastinya nanti tujuan dari diadakannya kelas ini diharapkan akan melahirkan debater-debater baru ya, debater-debater baru, dan ketika debater-debater ini terjun nanti di kompetisi debat, maka dia bisa mengingat ya, bisa mengingat apa yang dia pelajari selama kelas debat ilmiah melalui pemateri-pemateri yang pastinya berpengalaman. Nah, Kak Alan sudah di sini ya, apa boleh say hi dulu kepada peserta sebelum kita mulai? Oke, ini suaraku masuk dan kameraku jelas. Suaranya oke, Kak, tapi kameranya belum on ya. Oh, Kalau ini ini? udah. Oke, Oke, udah. oke. Oke, thank you, Kak. Oke, kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita melakukan dokumentasi dulu. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih off cam, boleh diaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Kita tunggu sebentar ya. Dan diharapkan juga nanti sampai akhir teman-teman peserta tetap mengaktifkan kamera ya sebagai apresiasi untuk materi kita. On cam biar panitianya nggak bingung ngurusin LPG. Iya, boleh dibantu ya teman-teman supaya kita bisa segera memulai. Ini tidak ada yang mau on cam ya. Jadi kalau gitu nanti, kita ambil saja ya, kalau nanti di akhir ada sesi dokumentasi lagi. Mungkin teman-teman belum pada ready. Oke, diambil ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, agenda selanjutnya kita memasuki ke agenda inti ya, agenda inti dari kegiatan malam ini yaitu pemaparan materi oleh Kak Alan. Nah, sebelum Kak Alan memaparkan materinya, izinkan saya untuk membaca ya beberapa pencapaian ataupun prestasi dari Kak Alan yang berhubungan dengan debat. Yang pertama ada Kak Alan ini merupakan juara 2 dan 10 pembicara terbaik KDMI 2020 tingkat nasional dan juara 2 kategori novice IFET 2021 dan champion dari Diamond Unmul 2021 serta first best speaker of LDMN ULM 2021 dan merupakan ketua juri dalam kompetisi debat SOD Pra KDMI 2021 dan GCI Unmul 2021. Nah, dan ini hanya segelintir dari sekian banyak prestasi dari Kak Alan, dan pastinya sudah sangat berpengalaman ya dalam debat dan topik yang disampaikan. Jadi langsung saja kita memulai sesi pemaparan materi. Kepada Kak Alan dipersilahkan. Oke, BTW, seleksinya langsung dari aku atau dari panitia? Mana yang nyaman menurut Kakak aja?
Kayaknya dari aku aja langsung ya, Boleh. biar nggak nge-lag di sini. Bentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, Kelihatan, Kak. oke. Oke, aku mulai. Nah, hai semua. Tadi udah dijelasin juga nama aku Alan. Mungkin emang agak nggak nyambung dengan nama asliku, tapi ya udah kayak panggil aja kayak gitu. Dan terima kasih juga buat kesempatannya Kak, untuk ngomongin untuk ngisi acara topik malam ini. Dan tapi satu mungkin minta maaf kalau ntar kalian bisa melihat PPT-nya itu simplistik banget. Karena kemarin aku juga nggak terlalu punya banyak waktu. Aku juga nggak terlalu sempat nyiapin. Tapi aku harap kalian bisa fokus ke apa yang aku sampaikan, dan aku harap penyampaianku cukup jelas untuk biar bisa dimengerti oleh kalian semua gitu loh. Jadi nanti setelah aku memaparkan, kalau nanti ada yang mau ditanyain masih bingung ini orang ngomong apa, ngomongin Tiongkok, ngomongin Cina, ngomongin apa, ntar kayak bisa langsung bisa kayak terlibat aja dalam sesi tanya jawab. Oke, oke, mari kita mulai dulu. Oke, kita langsung aja mulai dulu pembahasannya. Tapi pertama aku mau disclaimer satu hal. Karena yang pertama, karena ini topiknya ngomongin Tiongkok, aku harap teman-teman di sini bisa secara bijak menyikapinya, karena aku yakin ini agak sensitif, apalagi di beberapa tempat dan lain semacamnya. Jadi kayak aku harap teman-teman semua bisa secara bijak aja menyikapi. Kedua, apa yang aku sampaikan mungkin dan sangat mungkin salah, khususnya dalam konteks Tiongkok. Karena kita mungkin teman-teman juga tahu kayak Tiongkok itu salah satu negara yang cukup tertutup informasinya, jadi hal-hal yang terjadi itu mungkin saja tidak benar, mungkin saja benar, dan lain semacamnya. Tapi yang jelas, yang akan aku sampaikan adalah apa yang diketahui secara publik, atau apa yang bisa, datanya juga bisa kalian akses sendiri, bisa kalian cari sendiri. Nah, apakah ini benar-benar apa yang terjadi? Menurut kita adalah hal yang lain, tapi kita akan fokus dari apa yang kita ketahui aja, gitu. Jadi ya, tolong intinya kayak tolong bisa dengan bijak diperhatikan, karena kita nggak mau diserang SJW juga kan. Oke. Pertama, kita mulai dulu dari hal-hal yang paling basic dulu sebagai pengantar. Dan menurut aku ini mungkin beberapa orang pasti udah tahu. Pertama, kalau kita ngomongin soal demografi, 1/5, yakni kayak 20% dari dunia ini, itu tuh diisi oleh warga negara Tiongkok. Yang mana karena mereka tuh memiliki 1,4 miliar penduduk, dan itu adalah yang terbanyak di dunia. Gitu. Nah, kedua, kalau soal ekonomi, PDB dari Tiongkok itu tuh ada di peringkat ketiga setelah PAS dan setelah Uni Eropa. Yang mana Uni Eropa kan juga gabungan dari negara-negara Eropa besar kayak Jerman, kayak Prancis, dan lain semacamnya. Nah, mereka adalah peringkat ketiga dibandingkan AS dan dibandingkan seluruh negara Eropa. Nah, hasil dari kedua hal tersebut dengan jumlah penduduk dan dengan ekonomi yang semaju itu, otomatis di dunia politik juga pertama, dia dianggap sebagai salah satu negara superpower. Jadi kalau misalnya kita ngomongin negara superpower di Asia, selain kita ngomongin kayak Jepang, Singapura, juga pastinya Tiongkok. Dan bahkan Tiongkok itu digadang-gadangkan kalau suatu hari nanti mereka tuh bakal dapat mengalahkan AS dalam hal kekuatan ekonomi mereka. Itulah kenapa ya akhir-akhir ini sering panas beritanya kalau kalian lihat. Karena memang saat ini Tiongkok itu lagi rising for the power, dan kemungkinan besar bisa aja ngalahin orang-orang yang ada di blok barat. Oke, berikutnya. Kita akan ngomongin kita akan ngomongin topik yang mungkin paling sering orang bingung. Kita akan ngomongin soal Tiongkok, komunisme, dan liberalisasi dalam perjalanan sejarah mereka. Nah, kenapa aku buka dengan hal ini dulu? Karena gini, yang menariknya adalah miskonsepsi yang kutemukan, ini baik secara umum ya, misalnya kayak dalam kegiatan sehari-hari, ataupun bahkan dalam perdebatan sekalipun, miskonsepsi yang paling umum ditemukan adalah satu, premisnya adalah, oh karena mereka negara komunis, mereka pasti otoriter nih. Oh karena mereka negara komunis, mereka pasti nggak ada demokrasinya, dan lain semacamnya, nggak demokratis lah, kejam lah, pemerintahannya pasti jelek lah, dan lain semacamnya. Tapi di satu sisi nanti juga bakal ada yang bilang bahwa, oh enggak kok, Tiongkok itu nggak komunis lagi, soalnya pasar mereka udah bebas, industri mereka udah maju, nggak mungkin dong komunis, harusnya kayak Korea Utara tuh gitu. Nah, all of that isn't entirely wrong, semua itu nggak sepenuhnya sama. But on the grand scheme, it cannot be that simplistic. Tapi kalau kita lihat gambaran yang lebih besarnya lagi,
masalahnya adalah semua ini nggak bisa sesimplistik itu gitu loh. Nggak bisa kayak tiba-tiba kita generalisir, ya udah ini komunis, ini liberal dengan cara yang simple. Nah, inilah kenapa juga biasanya banyak perdebatan kalau ketika ngomongin soal Tiongkok ya, banyak perdebatan yang ujung-ujungnya tuh deadlock. Karena biasanya kedua tim tuh tarik-menarik aja gitu loh karakterisasi dari Tiongkok. Nanti misalnya tim yang satu bilang, oh ya udah mereka komunis, jadi kayak ya nggak mungkin mereka punya kebebasan berinovasi, nggak mungkin mereka bisa berdagang dengan bebas, dan nggak mungkin ada kebebasan dan lain semacam. Tapi nanti tim yang lain tinggal bilang aja, oh enggak kok, mereka udah bebas kok, mereka nggak sepenuhnya komunis lagi kok. Itu buktinya industrinya maju, ekonominya maju, investasinya lancar gitu. Nah, inilah kenapa. Nah, karena tarik menarik karakterisasi tersebutlah yang bikin terkadang debatnya deadlock karena nggak bisa ditentuin gitu loh. Jadi kayak Tiongkok itu kayak gimana? Makanya di sini kita akan coba ngebahas Tiongkok itu sekarang ini seperti apa dan stance ideologi, pendirian ideologinya itu kayak gimana. Oke, jadi untuk membahas itu, let's back to the history. Ini jangan keluar dulu ya, karena aku akan berusaha biar pelajaran sejarahnya nggak ngantuk. Pertama, kita akan mulai dari chapter yang pertama. Lahirnya Tiongkok di bawah Panji komunisme. Jadi, kalau misalnya kalian dulu ngelihat sejarah Cina kan ngelihat sejarah Tiongkok kan ya, bisa dibilang harusnya itu negara monarki dengan dinasti yang mungkin yang biasa main game yang tahu soal sejarah negara tiga kerajaan, three kingdom dan lain semacamnya. Tapi kenapa tiba-tiba Tiongkok yang dalam sejarah kayak gitu tiba-tiba bisa jadi kayak sekarang? Karena pertama, jadi setelah tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua, jadi bisa dibilang kayak ada perang sipil, ada perang saudara antara dua kelompok, dan yang menang di 1949 itu adalah Partai Komunis Tiongkok namanya. Nah, di chapter kedua, kita masuk ke chapter kedua, soal Great Leap Forward. Mungkin teman-teman juga ada pernah ngedengar istilah ini. Nah, jadi basically, Partai Komunis Tiongkok yang tadi memenangkan perang sipilnya, itu adalah orang-orang yang merupakan pengikut Maoisme, gitu loh. Kalau kalian juga nggak tahu, Maoisme itu adalah ajaran yang didirikan oleh Mao Zedong, di mana dia juga salah satu pencetus komunisme. Jadi intinya adalah kayak dia melihat bahwa kita tuh harus mengejar ketertinggalan dan kita tuh harus mengejar ketertinggalan ekonomi dan berusaha lebih keras gitu. Ya, jadi intinya pengikut Maoisme ini dan Partai Komunis Tiongkok ini setelah mereka naik ke pemerintahan, mereka tuh bertujuan memajukan ekonomi secara masif gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah produksi dan industri bahan mentah mereka tuh bakal digenjot sedemikian rupa. Terus kayak konstruksi, kayak bangun pabrik, bangun industri, bangun infrastruktur, itu tuh akan dipercepat semasif mungkin. Gitu. Nah, apakah itu terdengar baik? Iya, mungkin itu terdengar baik. Tapi masih ada hal lain. Masalahnya adalah Great Leap Forward yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok ini, itu tuh bisa dibilang terlalu ambis gitu. Kayak visinya terlalu besar, tujuannya terlalu besar, karena dia mencoba mengalahkan ekonomi dunia, dan ujung-ujungnya malah berakhir ke authoritarianisme atau malah berakhir ke diktatoran. Karena secara perlahan, jadi kayak awalnya tuh program itu ya baik-baik aja, jadi kayak oh ya udah kita fokus ke industri dan lain semacam. Tapi secara perlahan, semakin banyak rumah tangga, jadi kayak semakin banyak orang keluarga-keluarga yang dipaksa untuk mengirimkan perwakilan mereka untuk bekerja di industri tersebut. Dan juga semakin lama kepemilikan lahan yang dimiliki oleh warga Tiongkok itu tuh makin lama, itu tuh makin lama tuh mulai hilang gitu loh. Jadi kayak tanah-tanah, lahan-lahan itu tuh nggak ada, itu perlahanan nggak ada lagi yang dimiliki oleh warga lokal. Semuanya itu mulai diambil alih oleh pemerintah. Jadi ujung-ujungnya pemerintahnya itu memonopoli semua sektor industri. Semuanya itu dikendalikan oleh mereka. Jadi industri apa yang mau dikembangkan itu dikendalikan oleh mereka. Mereka harus kerja di jam berapa dan lain semacamnya. Itu semakin lama semakin diktator gitu loh. Nah, tapi berikutnya juga masih dengan hal yang sama tadi, yang bikin tambah parah adalah jadi kayak pengawasan dan sistem kerja yang mereka bikin itu tuh semakin lama semakin demanding, semakin men-set output atau hasil yang semakin tinggi gitu loh. Karena saat itu memang Tiongkok tuh lagi gencar-gencarnya kayak ingin meningkatkan ekspor mereka biar nanti pertumbuhan ekonominya naik gitu. Nah, inilah di mana komunisme yang mungkin cenderung ada di perspektif masyarakat tuh lahir gitu loh. Di mana semua dan yang terakhir juga dalam
program pemerintahan Tiongkok tersebut pada saat itu, mereka tuh mengalihkan fokus dari industri agraris, jadi kayak orang-orang yang bertani, yang berkebun dan lain semacamnya, itu tuh dialihkan untuk fokus ke industri kayak bahan mentah dan industri-industri yang lebih maju lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka jadinya rentan akan krisis pangan. Gitu. Nah, dikarenakan semua hal tersebut, itulah kenapa pada akhirnya ujung-ujungnya jadi buruk. Ujung-ujungnya jadi buruk. Kenapa? Karena pertama, selain tadi kayak mereka memaksa orang-orang untuk bekerja, tapi juga pada akhirnya return-nya nggak setimpal sehingga pada akhirnya krisis. Tapi masalahnya adalah karena mereka tuh memonopoli semua sektor industri, artinya nggak ada swasta, otomatis ya kayak kalian tahu, inovasi terhambat, pada akhirnya bisnisnya ujung-ujungnya bisa rentan akan korupsi, bisa rentan akan bisa rentan akan mismanagement dan lain semacamnya. Itulah kenapa pada akhirnya program Great Leap Forward mereka gagal dan pada akhirnya Tiongkok jatuh ke jurang krisis. Nah, mari kita masuk ke chapter yang ketiga, dualisme ideologi sebagai wajah baru Tiongkok. Jadi, setelah di tahun 1960-an, ketika sudah terbukti gagal pemerintahan Mao tersebut, dikarenakan terbukti dengan kerugian ekonominya dan juga memang tercatat ada korban jiwa yang besar. Sebenarnya kalau korban jiwa ini tuh nggak pernah terlalu jelas karena emang nggak tercatat, tapi ya berdasarkan apa yang ada dipercaya ada korban jiwa. Nah, setelah era pemerintahan Mao selesai, mulai dari tahun 1970-an, setelah itu pada akhirnya perdana menteri yang baru itu tuh mulai melunak. Jadi kayak mereka tuh mulai nggak sediktator yang sebelumnya, di mana mereka mulai masih kebebasan dan juga kayak peraturannya juga mulai diperlukan. Hingga pada tahun 1970-an, jadi perdana menteri yang baru namanya Deng Xiaoping itu tuh naik dan dimulai dari era dialah Tiongkok akhirnya menerapkan sistem ekonomi pasar. Jadi mulai dari dialah pada akhirnya industri maju karena mulai dari mereka lah kayak investasi dibuka, pada akhirnya kayak adopsi globalisasi dan semacamnya itu mulai dibuka. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah kayak, lah kok bisa gitu loh? Kok bisa sih kayak mereka tuh masih komunis, tapi di satu sisi kayak ekonomi mereka maju gitu loh. Karena gini, walaupun memang sebenarnya komunisme dan kapitalisme itu kan nggak di skup yang sama. Karena kalau komunisme memang bisa dibilang lebih ngomongin ke politiknya, kalau kapitalisme lebih ngomongin ke sistem ekonominya. Tapi tetap, biasanya memang sudah terbukti kalau negara-negara yang komunis itu cenderung susah maju. Kenapa? Karena ketika pemerintahnya itu otoriter, pemerintahnya itu mengendalikan industri, mengendalikan pasar, ya otomatis biasanya emang terbukti industrinya susah maju gitu loh. Karena politiknya tuh nggak stabil, politiknya tuh menghambat inovasi dan menghambat perkembangan gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Tiongkok itu bisa tetap menjaga dualismenya, tapi ekonominya tetap maju. Nah, karena pertama, mereka memang secara aktif mengadopsi semua pengaruh globalisasi dan modernisasi gitu loh. Jadi kayak semua teknologi itu mereka pelajari, semua jalur investasi mereka buka, mereka mulai menjadikan daerah-daerah mereka jadi daerah-daerah industri, semua industri dimajukan gitu loh. Itulah kenapa ya Tiongkok sekarang mungkin kita kenal dengan negara yang menghasilkan produk KW gitu loh. Karena memang literally mereka tuh mengadopsi dan mempelajari semua dan banyak teknologi gitu. Nah, itulah yang membuat ekonomi mereka semakin maju. Tapi di satu sisi, walaupun mereka tuh memanfaatkan semua proses globalisasi dan modernisasi, mereka juga sebisa mungkin tetap mempertahankan unsur komunisme mereka. Jadi kayak value-value komunisme yang mereka masih pegang, itu apa yang mereka masih bisa pertahankan, mereka pertahankan. Itulah kenapa Tiongkok itu sampai sekarang secara aktif mereka tuh merevisi kebijakan pajak dan retribusi mereka, gitu loh. Atau mungkin juga kayak mungkin juga ada kebijakan-kebijakan kayak membatasi kayak kekayaan maksimal dan lain semacamnya. Tapi yang jelas selalu ada usaha dari mereka untuk meminimalisir ketimpangan yang ada gitu loh. Nah, jadi kayak bisa dibilang di satu sisi mereka tetap berusaha gimana agar industri mereka maju, tapi di satu sisi mereka tetap mempertahankan value-value utama mereka kayak kesetaraan, pembagian wealth yang merata dan kayak gitu lah. Tapi ya pada akhirnya tetap aja kontrol pemerintah dari kontrol pemerintah Tiongkok pada akhirnya tetap ada dan memang masih berciri khas komunisme sih. Jadi kayak memang nggak ada kejelasan dari isu HAM di Tiongkok karena memang medianya terbatas. Itulah kenapa kayak kasus-kasus Uyghur itu kadang tuh susah banget dicari kebenarannya karena memang medianya terbatas. Ataupun ya walaupun memang adaptasi dan teknologi industri itu pesat, jadi walaupun memang kayak mereka mungkin bikin barang KW atau bikin industri itu maju,
Tapi industri yang baru mau tumbuh di Tiongkok itu tuh cenderung sulit. Itulah kenapa Jack Ma dan Alibaba itu tuh susah banget berkembang karena memang pemerintah Tiongkok tuh membatasi mereka gitu. Nah, tapi juga di chapter yang terakhir, nah itulah kenapa sampai sekarang bisa dibilang kenapa dualisme mereka tetap bisa bertahan. Tapi juga di chapter terakhir, yang bikin mereka tuh semakin gak komunis lagi adalah semakin kurang komunis lagi adalah memang banyak dorongan dari barat dan pihak luar gitu loh. Karena pertama, contoh memang ada program demokratisasi dari ASEAN dan Uni Eropa yang memang marak kayak mengkampanyekan dan mengusahakan demokrasi. Nah, kedua, isu HAM di Tiongkok tuh udah banyak banget jadi diskursus publik gitu. Jadi kayak ya kita pasti sering ngomongin soal Uighur lah, kita pasti pokoknya ngomongin soal-soal kayak pemerintah Cina yang diktator lah kayak gitu lah. Atau mungkin juga kayak gimana dunia sekarang konsep demokrasi dan liberalisme itu semakin populer gitu loh. Kayak kalau kita ngomongin mungkin memang di negara kita atau di negara banyak lain pasti ngomongin oh yang benar itu adalah demokrasi dan lain semacamnya kayak gitu loh. Atau juga karena memang konflik mereka dengan Amerika Serikat yang bikin mereka tuh semakin dalam bermasalah. Jadi kayak intinya semua hal ini ngebikin Tiongkok itu harus semakin berusaha memperbaiki citra mereka sebaik mungkin dan karena memang di zaman sekarang memang musuh mereka adalah kelompok-kelompok yang pro demokrasi dan demokrasi semakin populer, maka mereka mau nggak mau harus mulai mengadopsi beberapa value-value dari demokrasi gitu loh. Makanya ya tadi kayak pemilihan di level-level bawah tuh mulai ada, terus kayak tadi kayak sistem pajak dan lain semacamnya itu, dan terus kebebasan tuh mulai direvisi, peraturan-peraturannya mulai direvisi gitu. Itulah beberapa alasan kenapa saat ada dualisme dan kenapa Tiongkok itu ya bisa dibilang komunisme iya tapi liberal juga iya kayak gitu. Demokrasi juga iya. Nah, oke, jadi coba kita masuk pembahasannya ke perdebatannya. Kalau misalnya dalam kasus debat gitu loh. Jadi gini, kalau memang nanti karena kayak aku bilang tadi kan, terkadang debatnya itu deadlock karena karakterisasi dari Tiongkok yang kayak gimana tuh kurang jelas. Apakah mereka ini negara komunis, apakah mereka ini negara kapitalis, apakah mereka ini negara demokrasi gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, dalam skenario yang pertama, kalau memang kayak aku bilang tadi, Tiongkok itu memang nggak bisa langsung dibilang komunis atau kapitalis. Tapi kan memang mau nggak mau, terkadang dalam debat itu kita tuh diharuskan untuk nge-frame bahwa Tiongkok ini mungkin cenderungnya kapitalis, atau kita harus nge-frame kalau Tiongkok cenderungnya komunis. Karena kan nanti kan tergantung emosinya juga kan kita harus mendukungnya. Nah, kalau memang dalam konteks kayak gitu, maka jangan simplistik. Ingat ya, jangan simplistik dengan langsung bilang, udah mereka komunis, udah mereka kapitalis. Karena itu nanti penjelasannya susah dibantah. Tapi argumennya tuh bukan apakah mereka komunis atau kapitalis, masalahnya adalah dualisme mereka itu nggak akan pernah bisa secara efektif dan sempurna gitu loh. Karena karena memang kedua hal ini sebenarnya itu secara inherent berbeda, maka pada akhirnya memang nggak bakal pernah sempurna baik value komunis mereka dan baik sistem kapitalis mereka gitu. Contoh kayak aku bilang tadi, mereka tuh ingin industri mereka berkembang, tapi di satu sisi Jack Ma dan Alibabanya yang merupakan salah satu startup terbesar yang berpotensi berkembang, itu malah justru susah perkembangannya terhambat karena mereka ingin menerapkan tadi kayak konsep pemerataan kekayaan gitu loh. Atau itu juga yang terjadi kayak pertumbuhan perusahaan mereka gitu. Nah, atau juga mungkin kayak tadi mereka tuh ingin kayak investasi makin banyak masuk, industri makin banyak maju, tapi di satu sisi mereka juga ingin mengurangi kebebasan media. Yang mana susah banget gitu loh, karena kayak di zaman sekarang industri itu bergantung banget dengan media dan informasi. Atau juga tadi kayak gimana walaupun mereka ingin mencoba mempertahankan value komunisme mereka, toh juga exactly karena mereka sendiri mencoba mengadopsi globalisasi, ujung-ujungnya juga mau nggak mau pasti ada tuh unsur-unsur budaya barat atau tuntutan global yang atau unsur-unsur budaya barat yang masuk, atau juga kayak tuntutan-tuntutan global yang semakin arah demokrasi gitu loh. Jadi kayak jangan fokus cuma ngeperdebatin mereka itu memang komunis atau kapitalis, tapi lihat di satu sisi bahwa dualisme mereka tuh nggak bakal pernah bekerja, dan di sanalah kalian masuk, buktikan kenapa pada akhirnya mereka tetap cenderung kapitalis atau cenderung komunisme juga gitu loh pada akhirnya. Nah, tapi juga kedua, kalau di skenario di mana perdebatannya itu mengharuskan ngomongin kayak apakah Tiongkok itu harus fokus ke salah satu sistem gitu loh. Apakah kita harus fokus ke kapitalisme, apakah kita harus fokus ke komunisme dan lain semacamnya. Nah, kalau konteksnya kayak gini, berarti nanti kalian tuh namanya analisa trade-off atau analisa pertukaran gitu loh, mana yang layak. Apa yang dibandingkan ya udah pertukaran antara
adopsi demokrasi dengan value asal mereka mana yang lebih penting gitu. Nah, dengan alasan-alasan tadi udah aku sebutin gitu. Kalau adopsi demokrasi ya kayak yang dibilang tadi, karena itulah yang pada akhirnya bakal bikin industri mereka makin maju dan juga bikin mereka bisa semakin bertahan dan at least kayak melindungi mereka dari tuntutan global yang semakin semakin meminta mereka untuk menjadi demokratis gitu. Tapi kalau mempertahankan value ya kayak dibilang tadi ya udah pada akhirnya Tiongkok tuh value aslinya memanglah untuk ya tadi dengan tujuan-tujuan komunisme mereka kayak kebebasan jadi kayak kemerataan sumber daya, pemerataan kekayaan dan juga kayak tadi kayak kontrol yang kuat dan lain semacamnya gitu loh. Jadi kayak fokus nanti ke trade off ke pembandingnya mana yang lebih penting antara kita mengadopsi modernisasi atau kita harus mempertahankan value kita dengan tujuan kita gitu. Gitu. Nah, oke, kita bakal masuk ke topik yang baru soal Tiongkok yang juga populer adalah terkait One Belt Road Initiative atau disingkat OBOR. Nah, basically OBOR ini adalah program Tiongkok yakni program investasi dan pembangunan di 70 negara. Dan ini tuh pembangunan dan investasinya tuh di berbagai hal. Selain dari mereka investasi, mereka investasi ke proyek, mereka tuh juga bikin proyek, bikin infrastruktur. Jadi kayak mereka tuh bangun kereta atau mereka mereka tuh bangun transportasi di negara-negara yang lain gitu. Ataupun mungkin juga sesimpel kayak mereka tuh ngasih pinjaman-pinjaman ke negara lain. Nah, tujuannya apa? Jadi Tiongkok itu punya visi untuk semakin memajukan ekonomi mereka gitu. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, mereka tuh ingin gimana caranya agar akses perdagangan ke seluruh dunia itu semakin mudah bagi mereka. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah caranya adalah kita bantu semua negara-negara yang lain apa yang mereka butuhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh negara berkembang butuh infrastruktur, kalau negara berkembang butuh investasi gitu loh. Ya udah kita investasiin ke program-program mereka kayak di Indonesia. Atau mungkin negara berkembang butuh infrastruktur, ya udah kita bantu mereka bangun infrastrukturnya. Itu kayak program kereta cepat di Indonesia. Atau mungkin mereka butuh hutang gitu loh. Mereka tuh butuh pinjaman dana. Nah, ya udah kita pinjamin mereka uang-uang. Kita pinjamin mereka sejumlah besar dana kayak apa yang mereka lakukan ke negara-negara di Afrika gitu loh. Jadi basically mereka tuh mencoba untuk membantu negara-negara di mana ketika mereka dapat membantu negara tersebut itu akan membuka akses bagi mereka untuk meluaskan jalur perdagangan mereka ke seluruh dunia gitu loh. Karena ya emang daerah-daerahnya itu daerah-daerah yang memang kayak daerah-daerah pusat perdagangan, daerah-daerah yang jadi pintu masuk perdagangan kayak daerah-daerah kayak di ASEAN atau daerah-daerah kayak di Amerika, terus daerah-daerah kayak di Eropa, di Amerika bagian utara gitu. Jadi kayak intinya mereka tuh ingin meluaskan ekspansi bisnis mereka. Nah, jadi karena memang biasanya ya kalau kita ngomongin obor biasanya memang kayak pada batasnya terkait apa sebagai negara tersebut misalnya kayak sebagai Indonesia atau sebagai negara ASEAN kita harus mendukung obor atau enggak. Nah, mungkin aku langsung bakal breakdown aja sebenarnya apa yang bisa dibawa di pro dan di kontra. Pertama, kalau kita ngomongin di pro yang jelas adalah tentu negara tersebut tuh butuh suntikan bantuan gitu loh. Karena ya biasanya itu adalah negara-negara berkembang atau negara-negara yang cukup miskin kayak di negara ASEAN atau di negara-negara Afrika gitu kan. Nah, kedua, Tiongkok itu tuh kan kita tahu bahwa adalah leading ekonomi. Salah satu negara leading ekonomi. Dan juga mereka tuh adalah salah satu negara adidaya gitu loh. Sehingga kalau kita kerjasama dengan mereka, ini tuh bakal dilihat menguntungkan. Karena kayak mereka tuh dilihat punya banyak uang dan kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, kita bakal dapat backingan yang kuat, gitulah. Nah, tapi juga berikutnya, gini, Tiongkok itu tuh memang secara fakta adalah partner yang strategis banget gitu loh bagi negara-negara yang berkonflik dengan AS. Jadi kalau kita ngomongin negara yang berkonflik dengan AS, mungkin kalian juga sudah tahu kayak negara-negara di Timur Tengah gitu loh, yang memang ya agak ada sentimen yang ya memang ada sedikit permasalahan dengan AS gitu. Nah, itulah kenapa contoh kalau kalian tahu kemarin salah satu pendukung Taliban itu tuh adalah Tiongkok, adalah negara-negara komunisme kayak Rusia, kayak Tiongkok, kayak Korea Utara, karena memang bagi orang-orang ini yang memang AS adalah musuh mereka, otomatis juga sekutu kadang negara-negara aliansinya kadang jadi musuh mereka. Jadi kayak negara Tiongkok ini yang memang juga musuh AS,
yang cenderung bermusuhan dengan Amerika Serikat dan mereka adalah satu negara yang besar, partner mereka ini strategis banget bagi mereka. Jadi ini bukan cuma terjadi di Taliban ya, negara-negara kayak di Irak atau di Iran gitu loh, atau di Suriah juga, pokoknya negara-negara atau di Afghanistan, pokoknya negara-negara yang berkonflik dengan AS itu tuh rata-rata memang dapat bantuan yang cukup banyak dari Tiongkok. Nah, berikutnya juga yang harus kita ingat, ya mungkin kalian semua sudah tahu kalau kita ngomongin produk Tiongkok gitu loh, itu kan rata-rata kan bisa dibilang murah gitu kan. Nah, itu memang juga adalah hal yang memang berlaku dan itulah kenapa banyak negara berkembang walaupun mereka tadi kayak aku bilang nggak terlalu bermasalah dengan AS, mereka tuh tetap ingin kerjasama. Ya karena memang kayak uh, karena memang kayak harganya tuh murah gitu loh. Kayak biaya kerjasama tuh mereka tuh murah dan ini tuh bagus bagi negara berkembang yang memang dananya tuh kurang. Nah, tapi kalau di kontra, apa sih yang bisa kita katain untuk menolak obor ini? Pertama, Tiongkok itu adalah itu tuh sedang berada dalam tensi yang sangat tinggi dengan AS. Dan kita tahu juga kayak ya siapa sih negara berkembang yang mau melawan AS gitu loh, ya, pasti ngerugiin lah gitu. Nah, kedua, gini, infrastruktur yang dibangun itu memang infrastruktur yang dibangun itu mungkin memang membantu negara berkembang tersebut dapat kendaraan, dapat ya gitulah bantuan. Tapi di satu sisi, ini juga justru juga memperluas akses Tiongkok baik terhadap perdagangan maupun ekonomi negara lain. Ya kenapa? Ya exactly kalau misalnya nanti kayak mereka semakin punya banyak contoh kereta cepat atau semakin punya banyak bandara dengan negara-negara lain, karena ini juga proyek kerjasama dengan Tiongkok, otomatis kayak akses mereka untuk masuk ke negara tersebut artinya bakal dipermudahkan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kalau negara lokal itu nggak bisa bersaing dengan warga Tiongkok ini yang juga memang terkenal dengan skill mereka yang tinggi dan ya skill mereka yang tinggi, otomatis negara inilah yang pada akhirnya akan kalah gitu loh. Inilah yang mungkin isu yang sering kita omongin di negara kita sendiri, di mana kayak oh banyak banget WNA dari Tiongkok yang secara bebas keluar masuk. Ya kenapa? Uh, karena memang Tiongkok itu kontribusi banget dengan negara kita gitu loh. Nah, masalahnya adalah banyak banget tenaga kerja mereka yang sebetulnya jauh melebihi tenaga kerja kita, makanya pada akhirnya kalah persaingannya gitu. Nah, berikutnya yang harus diingat adalah Tiongkok ini juga punya banyak isu HAM punya banyak isu HAM dan juga mereka tuh terkenal, mereka tuh salah satu sekutunya Korea Utara gitu loh. Yang mana jadinya cenderung kalau misalnya kita tuh contoh bekerja sama dengan Tiongkok, otomatis negara-negara itu bakal mempengaruhi afiliasi dan status kita di negara internasional gitu loh. Karena kan kita tahu kayak negara-negara kayak Amerika atau negara-negara kayak Uni Eropa itu kan memang cenderung kayak cenderung kayak nggak suka banget dengan Tiongkok dan masalah isu HAM mereka. Jadi makanya kayak mereka jadi otomatis nanti negara-negara yang berkembang yang mencoba bekerja sama dengan Tiongkok ini ada resiko mereka juga bakal kena dampaknya. Nah, tapi juga ini kayaknya nggak lengkap. Tapi yang terakhir adalah gini, Tiongkok debt trap. Ini mungkin Tiongkok itu ada jadi gini. Ini adalah Tiongkok debt trap bagi negara berkembang. Karena gini, ini nanti aku bahas secara lebih jelas lagi. Tapi ini adalah namanya jebakan hutang, di mana pada akhirnya banyak negara-negara yang terbukti nggak mampu bayar dan pada akhirnya mereka jadinya dirugikan oleh Tiongkok itu sendiri. Menurut aku itu analisa terkait salah satu topik yang paling gede tadi juga masalah obor dan itu pro kontranya. Nah, kita akan coba ngomongin isu-isu penting lain kalau kita ngomongin soal Tiongkok. Apa aja sih yang biasa muncul dalam debat? Yang pertama itu biasanya isu HAM nggak sih? Jadi kayak ngomongin Uighur, ngomongin masalah-masalah HAM lah gitu. Nah, ini juga menurut aku yang paling sering banget terjadi dalam perdebatan adalah ketika ketika debatnya itu tuh malah ngomongin Tiongkok ini sebenarnya itu bersalah apa enggak sih dengan banyak isu HAM? Apakah benar kayak mereka tuh kayak menyiksa kaum Uighur? Apakah benar mereka tuh kayak mempersekusi minoritas dan lain semacamnya? Menurut aku, ketika debatnya ke arah sana itu nggak strategis, karena ujung-ujungnya juga kayak aku bilang tadi deadlock. Kenapa? Karena ya memang akses media itu terbatas banget. Jadi emang informasi yang akurat tuh susah banget diambil gitu loh. Mungkin ada beberapa testimoni, ada beberapa berita-berita, tapi kayak aku bilang tadi, dikarenakan akses medianya terbatas, otomatis nggak pernah jelas ini itu benar atau enggak, informasi itu akurat atau enggak gitu loh. Jadi
kalau memang nanti tuh debatnya mau ngomongin masalah HAM, debatnya tuh jangan ngomongin apakah Tiongkok bersalah atau tidak terkait kasus HAM ini. Tapi coba fokus ke area yang lain yang bisa lebih kalian eksplor yang lebih pasti. Apa aja itu? Pertama, kalau misalnya nih ya, ini skenario di mana musuhnya tuh Tiongkok itu adalah pihak ketiga. Jadi kayak misalnya kayak dewan ini percaya bahwa Tiongkok harus bla bla bla. Jadi kayak pokoknya Tiongkok sebagai pihak ketiga. Nah, debatnya coba arahin ke arah perdebatannya, arahnya adalah terkait akses informasi dan kebebasan media yang minim gitu loh. Dan kenapa hal itu penting? Ya kayak dibilang tadi, oke, mungkin Tiongkok itu beneran nggak ngelakuin, memang nggak ngelakuin kasus HAM tersebut. Tapi tetap aja fakta bahwa mereka tetap menutup akses ke kayak ke KPU Dur, fakta bahwa mereka tetap menutup akses media yang pada akhirnya ngebikin informasinya nggak jelas, artinya mereka sendiri itu udah secara itu tuh mereka tuh udah nggak kontributif dengan penegakan HAM gitu loh. Karena kalau memang mereka tuh memang karena kalau memang tadi kayak apa ya, mereka tuh memang nggak ngakuin, ya udah harusnya dibuka dong investigasi, diizinin dong media ke sana biar jelas emang informasinya gitu loh. Jadi kayak itu. Jadi kayak mainin arahnya mainkan ke seberapa esensialnya kebebasan media dan kenapa informasi itu penting untuk dibuka gitu loh. Atau tapi kedua, kalau misalnya nih kita ngomongin maksudnya mungkin sebagai Tiongkok gitu loh. Jadi kayak kan kita harus kita tuh harus menempatkan diri kita sebagai Tiongkoknya kan. Nah, coba perdebatkan terkait apakah trade off apakah tadi kayak pertukaran antara kebebasan media dan ideologi Tiongkok itu layak. Jadi ya kayak tadi uh, karena of course kalian tuh nggak bisa tahu sebenarnya Tiongkok ini benar-benar ngelakuin isu HAM atau enggak. Ya udah coba kalian debatkan masalah sebenarnya kita tuh harus nggak sih kayak benar-benar ngasih kebebasan media, benar-benar jadi lebih terbuka dan lain semacamnya, atau kita tuh harus tetap mempertahankan ideologi Tiongkok tersebut, value-value komunisme tadi, gitu loh. Jadi kayak itu adalah hal-hal yang bisa kalian arahin ke sana, biar debatnya tuh gak deadlock, gimana kalian tuh bisa menggunakan informasi yang lebih pasti, dibandingkan ya tadi masalah, bener nggak sih isu HAM-nya terjadi yang nggak pasti banget gitu loh. Nah, kedua, yang juga kadang sering dibahas dalam kasus Tiongkok adalah terkait debt trap atau jebakan hutang yang tadi sebetulnya kita bahas. Jadi kayak basically debt trap itu adalah ketika negara-negara yang tadi dapat pinjaman, negara-negara yang dapat pinjaman dari Tiongkok nggak mampu bayar, otomatis beberapa aset mereka tuh akan dijadikan kompensasi. Ini terjadi di beberapa negara Asia, dan ini juga paling fatal terjadi di Zimbabwe, di mana kayak hutang yang terlalu, di mana kayak mereka Tiongkok itu memberikan hutang yang banyak, tapi otomatis Zimbabwe nggak bisa bayar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadinya mereka tuh ngegunain mata uang yuan, mata uang Tiongkok sebagai mata uang Tiongkok sebagai alat tukar. Atau kayak di beberapa negara Asia banyak banget kasus di mana negara tersebut nggak bisa bayar, otomatis kayak aset-aset kayak pelabuhan dan aset-aset strategis lain itu diambil alih jadi milik Tiongkok. Nah, jadi kalau dalam debat, gimana kita ngomonginnya? Pertama, kalau kita misalnya di pro nih, ya of course pertama kita harus glorifikasi, kita harus kayak gambarkan seberapa pentingnya sih bantuan tersebut gitu loh. Kayak kenapa negara-negara berkembang, negara-negara miskin kayak di Afrika itu tuh masih membutuhkan bantuan tersebut. Ya exactly karena mereka tuh butuh suntikan bantuan agar mereka bisa semakin berkembang kan. Jadi mereka butuh suntikan dana, mereka butuh bantuan infrastruktur biar mereka bisa berkembang. Nah, tapi berikutnya kalian juga bisa jelasin seberapa sulit mendapatkan bantuan ini dari entitas internasional lain gitu loh. Jadi kayak kenapa sih susah banget dapat bantuan ini dari negara-negara lain atau dari organisasi lain gitu loh. Karena pertama, contoh kayak IMF gitu loh. IMF itu kan IMF atau mungkin negara kalau kayak IMF itu kan kayak ada perhitung-hitungannya kan. Jadi kayak apakah negara ini bisa bayar atau enggak dan lain sebagainya. Jadi otomatis kalau memang bagi IMF misalnya negara ini ngajuin hutang, terus IMF ngelihat, oh enggak, kamu nggak bisa bayar, ya udah mereka juga nggak bakal dapat bantuan, gitu loh. Atau mungkin bantuan dari negara lain. Nah, karena masalah dari bantuan dari negara lain adalah negara-negara itu cenderung pragmatis, gitu loh. Kayak mereka tuh cuma membantu kalau mereka ngelihat ada nggak sih keuntungannya buat aku, gitu loh. Nah, ini masalahnya adalah di negara-negara yang tadi kayak benar-benar minim banget sumber daya, atau kayak di Afrika, atau kayak di beberapa negara, tapi ataupun kalaupun sumber dayanya kaya, tapi mereka nggak bisa ngolah kayak di Indonesia dan lain semacamnya. Nah, jadi ketika negara-negara ini ngelihat bahwa oh ngapain aku bantu kamu toh juga kayak nggak bakal ada timbal baliknya, ya otomatis mereka juga nggak bakal bisa dapat bantuannya kan gitu loh. Itulah kenapa negara berkembang sulit berkembang, ya exactly karena memang dapat bantuan internasional itu susah gitu loh. Nah, Tiongkok di satu sisi ngasih
ngasih alternatif yang enak banget nih gitu loh, kayak ya udah aku bantu kalian gitu loh, oh ya udah aku ngasih hutang kalian setingginya, karena gini, tercatat hutang dari Tiongkok itu adalah salah satu kayak hutang terbesar, jadi kayak Tiongkok itu adalah pemberi hutang terbesar bahkan kalian Amerika gitu. Itu membuktikan seberapa mudahnya Tiongkok tuh ngasih bantuan ke negara-negara lain gitu. Nah, kedua, kalau memang nanti itu negara tuh dapat bantuan dan dananya itu dioperasikan dengan baik, otomatis nanti balasan juga setimpal dong gitu. Nah, justru ancaman dari debt trap ini karena mereka tahu nanti ada bahaya kalau misalnya mereka nggak bisa bayar. Jadi karena negara berkembang ini tahu, oh nanti kalau aku bisa bayar nanti itu bakal ada resikonya. Ini bakal membuat mereka lebih baik gitu loh. Karena gini, masalah utama di negara berkembang itu adalah biasanya kayak mismanagement, kayak korupsi gitu loh, yang bikin pada akhirnya mereka nggak bisa berkembang. Nah, exactly karena mereka tahu misalnya mereka gagal bayar hutang, otomatis nanti itu bakal ada resiko yang besar. Artinya nanti pemerintahnya itu bakal semakin didorong oleh rakyatnya untuk ya udah makanya tuh baikin mismanajemennya, ya udah berarti kayak korupsinya tuh dihilangin gitu loh. Nah berikutnya juga adalah nah oke, itu yang di tim pro-nya ya. Berikutnya kita coba bahas di tim kontranya gitu loh. Kalau kita mau nolak debt trap-nya tuh bisa ngomong apa? Pertama, ya bisa dibilang ini mungkin tadi berhubungan, ini juga bisa merespon terkait mismanagement dan korupsi yang argumen di tim pro tadi. Nah, exactly memang Tiongkok itu tuh sering nargetin negara-negara berkembang yang cenderung ngelakuin mismanagement dan korupsi. Jadi kayak aku bilang tadi, kayak mereka tuh nargetin negara Zimbabwe yang memang sedari awal sudah krisis karena memang sering dikorupsi, dan mereka nargetin negara itu untuk bagi utang gitu loh. Atau mungkin kayak ya negara-negara di ASEAN gitu loh yang masih berkembang gitu loh. Mereka tahu kalau banyak banget korupsi negara-negara tersebut, makanya mereka sengaja ngasihnya. Atau kayak negara-negara berkembang itu masih banyak banget yang konsumerisme, otomatis nanti utangnya nggak bakal produktif gitu kan. Nah, jadi ada pendapat kalau emang Tiongkok itu sengaja loh ngasih bantuan ke negara ini karena mereka tahu negara ini nggak bakal bisa bayar. Jadi kayak mereka akan mendapatkan keuntungannya sangat gede banget nantinya. Gitu. Nah, tapi juga yang kedua, dalam skenario di mana tadi kayak asetnya tuh diambil alih gitu loh, atau mungkin kayak di Zimbabwe di mana mata uangnya tuh harus pakai yuan. Nah, otomatis bukan cuma kekuatan ekonomi negaranya yang terpengaruh, tapi juga diplomasi internasional itu juga terpengaruh gitu kan. Karena ya dilihat dong ini negara tuh udah jadi milik negara lain, berarti kayak dia tuh semakin lemah. Atau bahkan citra masyarakat lokalnya gitu loh yang buruk gitu loh. Jadi kayak mungkin di negara kita juga sudah banyak kan kayak oh negara ini terlalu bergantung ke negara Tiongkok, negara ini terlalu banyak hutang ke Tiongkok, otomatis pemerintah ini buruk gitu. Jadi kayak otomatis ini juga bakal mempengaruhi citra masyarakat lokalnya ke pemerintahan yang ada gitu. Itu yang menurut aku bisa dibawa di pro dan di kontra. Nah, yang terakhir yang juga biasanya tuh cenderung marah di terkait Tiongkok adalah terkait nine dash line gitu. Jadi intinya mungkin kalian lebih kenal ini dengan isu Laut Natuna gitu loh. Jadi intinya kayak Nine Dash Line itu tuh adalah Tiongkok itu tuh mencoba mengklaim beberapa daerah yang ada di sekitar Laut Cina Selatan dan sekitarnya gitu loh. Kenapa? Karena bagi mereka secara historis, jadi kayak Tiongkok itu punya peta, di masa lalu mereka itu punya peta yang menunjukkan kalau wilayah-wilayah Laut Cina Selatan itu adalah milik mereka. Dan jadi mereka menganggap itu adalah landasan historis bagi mereka untuk mengklaim gitu loh. Sebenarnya ini menurut aku kayak nggak bakal terlalu signifikan masukku dalam perdebatan karena ya mungkin ada beberapa kasusnya, tapi kalau khusus ngomongin Nine Dash Line itu nggak mungkin ngomongin apakah ini benar atau tidak gitu loh, karena ingat aja kalau misalnya kayak ngomongin soal Nine Dash Line itu udah jelas salah gitu loh, kayak itu susah untuk dibela karena memang kayak itu tuh memang kayak klaim egois gitu loh, kayak ya udah Tiongkok itu cuma berdasarkan klaim historis tapi nggak ada bukti yang konkret dan juga kayak nggak ada pengakuan yang jelas dari negara-negara yang lain gitu loh. Jadi kayak kalau memang nanti itu ngomongin Nine kalian ingat aja kayak nggak usah terlalu pusing. Ingat aja kalau ini memang hal yang nggak bisa terlalu dibela. Jadi jangan fokus untuk membela hal tersebut. Coba fokus ke hal yang lain gitu loh. Jadi jangan terjebak dengan penjelasan. Jangan terjebak untuk menjelaskan argumen-argumen yang nggak bakal krusial atau yang bahkan cenderung dianggap memang sudah secara general itu udah pasti salah gitu loh. Termasuk terkait Nine tadi. Itu ya menurutku. Jadi kayak kita udah bahas tadi kayak masalah yang pertama terkait sistem dan ideologi Tiongkok itu kayak gimana sebenarnya. Kita juga udah bahas masalah obor, kita juga
bahas masalah HAM, masalah Depstrap, dan masalah Mendesan. Jadi kayak menurutku itu udah secara konkret mengkonklusikan kayak apa sebenarnya yang terjadi di Tiongkok dan sebenarnya kayak isu-isu apa yang biasanya terjadi dan biasanya kalau di perdebatan titik maunya kemana. Menurutku itu aja sih dari aku kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Alan ya yang sudah memaparkan materinya tadi dengan cukup jelas. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Jadi yang punya pertanyaan silakan boleh raise hand dan menyampaikan langsung pertanyaannya atau boleh dikirimkan melalui chat. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada 2 pertanyaan ya dari Jefta. Selamat malam Kak Alan, izin bertanya. Pertanyaan pertama, obor Cina itu apa dan apa bedanya dengan B3W dari US? Dan yang kedua, boleh minta tolong dielaborate tidak Pak tentang negara pada akhirnya memakai mata uang Cina dan prosesnya seperti apa sampai bisa mencapai hal itu dan negara mana sajakah yang mungkin sudah memakai mata uang Cina tersebut? Boleh langsung dijawab saja, Kak. Dan untuk teman-teman yang lain, boleh langsung dikirimkan pertanyaannya ya melalui chat atau nanti boleh di-raise hand. Oke, suaraku jelas. Jelas, Kak? Oke. Pertama, kalau soal yang pertama, soal B3W-nya dari US, kalau mau secara simpel, itu tuh bisa dibilang tandingannya obor gitu loh. Jadi kan kayak kalian juga udah tahu, kayak aku jelaskan tadi, saat ini kayak Tiongkok dan US itu memang sedang dalam konflik kan, dalam tensinya gitu loh. Baik karena masalah dari ideologinya yang berbeda atau karena memang masalah kayak Tiongkok yang ekonominya mulai rising sehingga kayak negara kayak AS itu melihat Tiongkok itu sebagai ancaman gitu. Nah, jadi kalau kalau misalnya kayak secara apa ya, secara formal, of course sama halnya seperti Tiongkok yang juga bilang kalau obor ini adalah program untuk program untuk memperkuat ikatan dengan negara lain atau juga untuk membantu negara-negara yang lain gitu loh. Sebenarnya kayak B3W itu juga sama. Jadi kayak uh, AS dan negara-negara besar lain yang tergabung dalam Group of Seven itu tuh pada akhirnya juga kayak membawakan ide yang sama, di mana ya udah kayak mereka tuh ingin kayak mendevelop dan memberikan bantuan ke negara-negara lain gitu. Nah, tapi sebenarnya ya kalau kita mau lihat secara clear kayak ya udah itu tuh kayak memang betul kayak ibaratnya bentuk saingan. Jadi kayak mereka itu mencoba mencegah mereka tuh ingin mencoba mencegah proses dan pengaruh dari Tiongkok melalui proses obor mereka sehingga nanti negara-negara tersebut jauh lebih prefer untuk memakai jasa B3W-nya gitu daripada masuknya jasa obor. Jadi kayak ya basically cuma kayak tandingan obor tanding apa ya obor versi US untuk nandingin program Cina-nya tadi. Nah, kedua tadi apa sih tentang negara pada akhirnya menggunakan Cina kayak apa prosesnya? Nah, kalau untuk negara-negara lainnya, jujur so far aku tuh baru tahunya tadi kayak Zimbabwe. Mungkin kalian juga bisa nanti kayak searching lagi apakah ada negara lain yang enggak. Tapi kayak aku bilang tadi, jadi memang karena memang karena memang tadi kayak negara tersebut memang udah nggak bisa lagi sanggup bayar hutangnya. Jadi ini sebenarnya kayak ya tergantung termnya juga sih. Jadi kayak karena memang negara-negara ini nggak bisa lagi bayar hutangnya di semua program over tadi, karena memang mereka nggak bisa bayar hutang, otomatis mereka kan harus tadi kayak memberikan kompensasinya kan. Jadi kayak apa sih yang mereka bisa kasih kompensasi? Nah, di beberapa kasus, uh, di beberapa kasus ini sebenarnya sama kalau kalian tahu dulu sama dengan hal yang dilakukan oleh US. Karena dulu US itu tuh kayak ketika setelah Perang Dunia selesai, mereka kan kayak bagi-bagi dolar kan. Kenapa? Karena kayak mereka tuh memberikan pinjaman, mereka memberikan pinjaman bagi negara-negara lain yang kalah perang, sehingga kayak mereka tuh mencoba membagi-bagikan dolar sehingga otomatis lama-kelamaan dolar tersebut jadi semakin banyak dipakai gitu. Nah, inilah hal yang sama terjadi. Karena memang negara-negara ini emang ya terbukti mereka nggak bisa bayar, otomatis semakin banyak semakin banyak term-term yang harus mereka
sepakati sebagai kompensasi. Jadi kayak contoh, kayak beberapa produk itu harus beberapa produk itu harus pakai dari produk Tiongkok, atau kayak kerjasama internasional itu harus difokuskan dengan negara Tiongkok, atau mungkin juga tadi kayak pertukaran exchange dan lain semacamnya gitu loh. Jadi kayak ada berbagai banyak term yang pada akhirnya mengarahkan mereka ke titik di mana ya udah mereka terpaksa tadi kayak makai apa sih namanya, falas negara lain, valuta asing negara lain gitu loh. Mungkin to put in it secara simple gitu sih. Oke. Apakah itu jelas? Bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah cukup terjawab? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ada pertanyaan boleh dikirimkannya atau boleh raise hand langsung. Dan diingatkan ya kepada peserta untuk mengisi form absen ataupun form feedback sebagai syarat untuk sertifikat nanti di akhir. Kalau tidak ada pertanyaan ya, ini ada ya. Pertanyaan dari Jefta ya. Ada pertanyaan lagi dari Jefta. Kalau misalnya ada perdebatan tentang obor versus B3W, kira-kira idealnya bagaimana ya, Kak? Oke. Ini sebenarnya ini berarti kayak aku asumsiin misalnya kayak perdebatannya adalah kayak sebagai negara tertentu atau ya sebagai negara lain itu kayak kita tuh harusnya milih antara mana obor dan B3W gitu kan. Nah, menurut aku ini tergantung sih. Bisa dibilang ini bisa banyak banget kemungkinannya. Karena kalian harus memperhatikan juga kayak ini negara yang mana. Karena kan negara ini punya spesifikasi yang berbeda. Menurut aku satu, kalau ngomongin soal mungkin negara ASEAN gitu loh, bisa dibilang kayak B3 obor itu mungkin bisa dibilang kalau mau di pro itu adalah obor tuh memang lebih strategis gitu loh. Kenapa? Karena satu selain memang kayak faktor geografis, jadi kayak contoh mereka lebih dekat, jadi kerjasama lebih mudah dan lain semacamnya. Kalau kalian tahu kayak banyak banget negara ASEAN yang juga saat ini tuh cenderung bermasalah dengan negara-negara kayak Eropa dengan atau negara AS gitu loh. Kayak kalau kalian tahu di Indonesia kan bermasalah soal sawit gitu loh. Atau mungkin juga dulu tuh kayak Indonesia juga pernah bermasalah soal waktu mereka mau bikin kilang minyak pernah bermasalah dengan Italia gitu loh. Jadi kayak saat ini negara-negara berkembang emang punya sedikit permasalahan terkait investasi atau bantuan-bantuan dari negara-negara kayak negara Eropa tadi, uh, gitu loh. Nah, makanya artinya apa? Artinya kalau misalnya di pro kalian bisa bilang kayak di sisi kita bisa bikin kekuatan yang lebih besar lagi untuk negara-negara Asia, gitu loh. Jadi kayak kita nggak bakal fall under the circumstances of negara-negara Barat, tapi kita bisa bangun kekuatan yang lebih besar lagi di Asia gitu loh. Nah, kenapa itu penting ya? Kalian bisa bawa berbagai alasan gitu loh. Kayak yang pertama kayak ya secara faktor geografis tadi kan lebih mudah, atau mungkin kayak secara faktor demografis karena mungkin kayak kita lebih dekat dengan mereka, atau mungkin kayak kita memiliki faktor historis yang lebih sama dengan mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya di oposisi, tadi sebagai negara berkembang di oposisi yang kayak bisa bilang kayak aku bilang tadi. Nah, exactly karena contoh ini negara-negara berkembang, makanya mereka tuh sangat fatal untuk jatuh ke permasalahan dari permasalahan dari obor tadi gitu loh. Kayak oh ya udah kayak gimana nanti tuh kalau kayak kayak asetnya diambil dan lain semacamnya gitu loh. Nah, oke, mungkin nanti itu bisa jadi nanti lawannya bilang kayak oh sama aja dong. Ntar kan di B3W juga bakal tetap ada persyaratan dan kita juga bakal harus menjamin kompensasinya. Nah, tapi kalian mungkin bisa perlu ingat lagi kalau B3W yang dibikin oleh US dan negara-negara G7 lainnya itu karena mereka itu memang negara barat yang masih tadi kayak ya you know lah kayak menjunjung masalah demokrasi dan lain semacamnya, dan khususnya kalau kalian tahu kayak Amerika, US dan Uni Eropa kan juga salah satu kayak pusat investasi. Jadi kayak banyak banget investasi dunia yang diarahkan ke sana apalagi ke US. Otomatis
dikarenakan mereka itu sangat menjadi pusat investasi, mereka tuh sangat bergantung banget dengan investor. Jadi otomatis mereka tuh lebih memperhatikan masalah citra gitu loh. Jadi kayak ya, to put it more simply adalah biasanya negara barat tuh lebih peduli dengan citra mereka, apalagi mereka tuh lebih cenderung populis dan lebih cenderung kayak merangkul narasi-narasi sebagai good guy gitu loh. Jadi kayak mereka bakal lebih peduli. Jadi kayak otomatis mereka tuh nggak bakal se-ekstrim itu gitu loh. Oke, sure, mungkin negara yang berkembang tersebut yang gagal bayar masih harus bayar kompensasi, tapi setidaknya dikarenakan emang mereka lebih punya citra yang lebih baik dan kayak mereka ingin tetap menjaga kepuasan investor, jadi otomatis mereka bakal tetap cenderung kayak apa ya, at least nggak se ekstrim obor gitu loh tindakan gitu. Jadi itu kalau misalnya tadi kayak kita ngomongin misalnya kayak negara ASEAN atau negara berkembang. Nah, tapi mungkin juga konteksnya bisa beda lagi kalau misalnya kayak mungkin kita ngomongin negara-negara kayak di Uni Eropa gitu loh. Ya, kalau kita ngomongin kayak negara-negara di Uni Eropa, ya of course kayak kita bakal lebih strategis kalau kita ngomongin B3W. Kenapa? Karena selain tadi juga geografisnya lebih dekat, tapi juga karena kayak negara AS itu tuh lebih apa ya, lebih mengemban visi yang sama dengan kita. Karena kalau kalian tahu, Uni Eropa itu kan salah satu negara yang paling aktif banget nggak sih? Kayak menegakkan HAM dan demokrasi gitu. Jadi kayak US yang juga salah satu negara yang terkenal akan mencoba memperjuangkan masalah HAM dan demokrasi, otomatis akan lebih strategis bagi kita untuk tetap ada di sisi US, sehingga nanti tuh visi dari Uni Eropa tadi terkait HAM dan demokrasi tadi itu tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalau negara-negara Afrika, kalian juga bisa bilang kayak, oh mungkin kita bisa lebih mendukung B3W gitu loh. Kenapa? Karena memang secara historis telah terbukti kalau kayak negara Amerika dan negara-negara US tersebut lah yang selama ini membantu pengembangan Afrika gitu loh. Jadi kayak kita ngomongin kayak yang udah dilakuin oleh Bill Gates gitu loh, yang kayak Microsoft, uh, apa sih nama yayasannya tuh? Oh ya, Bill Gates dan Melinda Gates Foundation tuh kayak udah nyumbang berapa miliar, udah kayak bantu berapa banyak anak kelaparan, dan juga banyak filantropi-filantropi lain dari US yang ngebantu negara-negara Afrika. Jadi kayak bisa dibilang aja secara historis US telah terbukti lebih kontributif dibandingkan dengan Tiongkok yang tadi kayak bahkan bikin negara kayak Zimbabwe sampai jatuh ke debt trap mereka gitu sih. Jadi itu sih. Jadi kayak harus dilihat aja kayak ini tuh ngomongin negara yang mana, analisis kayak karakteristiknya gimana, terus kayak interest mereka apa. Jadi baru sih bisa dibikin analisisnya gimana. Itu sih menurutku. Oke, gimana Jefta? Apakah sudah cukup jawabannya atau ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup ya dari Jefta. Dan untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau gitu, saya ada pertanyaan dikit nih Kak, simpel aja sih. Kira-kira tadi sangat padat ya materi yang disampaikan. Kira-kira biasanya Kakak ngambil memakai sumber tuh dari mana aja gitu ya? Apakah dari berita atau dari jurnal gitu? Boleh dijelasin dikit kali ya Kak? Yang applicable untuk di debat lah gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kayak sumber dan lain semacamnya, um, ini sebenarnya tuh mungkin akan banyak berbeda bagi orang-orang gitu loh. Karena gini, setiap kali orang nanya kayak, ini juga secara general ya, setiap kali orang nanya kayak, Kak, kalau mau misalnya kayak mau riset, kayak nyari data, mencari informasi itu kayak bagusnya di mana? Pertama yang mau aku kasih tahu ke kalian, kalian harus tahu dulu media learning kalian tuh apa. Karena some people itu lebih prefer kayak nonton video, beberapa orang lebih prefer kayak baca artikel sepanjang enggak, tapi ada juga yang pada akhirnya baru baca 2 kalimat tiba-tiba udah ngantuk gitu loh. Jadi kayak pertama kalian harus tentuin dulu kayak learning progress kalian tuh, learning method kalian tuh apa. Kalau aku personally, aku tuh cenderung ya juga nggak terlalu suka banyak banyak banget baca paper, banyak banget baca tulisan, kecuali itu novel cerita. Jadi kayak biasanya tuh ya aku kalau nyari info adalah pertama aku tuh nyari video-video yang kayak learningnya bagus gitu loh. Kalau kalian tahu mungkin kayak kalau dari luar itu ada namanya crash course. Itu basically kayak ada banyak banget ilmu-ilmu mulai dari masalah sains, mulai dari masalah politik, masalah sosial dan lain semacamnya bisa kalian pelajari. Kalau misalnya kalau misalnya di lokal di Indonesia misalnya, ada juga beberapa channel YouTube kayak pertama kayak kok bisa kalau kalian tahu, atau mungkin ada juga kalau kalian mau ngomongin soal sejarah itu ada namanya
hipotesa gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau nyari soal politik, ada juga channel namanya Pinter Politik gitu loh. Atau mungkin kalau kalian mau media yang agak bagus sedikit di Indonesia ya, palingan kayak narasi dan lain semacamnya gitu. Nah, atau mungkin kalau juga soal media luar, kalian bisa lihat kayak Fox, dan bisa lihat kayak BBC kayak gitu loh. Nah, itu aku personally karena memang aku tuh cenderung kayak nyari infonya adalah lihat video-video karena emang kayak biasanya itu biasanya aku belajar gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin kayak mau baca artikel dan lain semacamnya, mungkin gini aja tipsnya. Kalau memang kalian tuh misalnya kayak mau nyari artikel, pastiin kalau memang artikel itu kalau bisa juga dirilis oleh media-media yang besar. Jadi kayak kalau di Indonesia berarti media yang besar dan terkenal, kredibel, kalian tahu kayak Narasi juga, atau mungkin kalau kalian tahu itu namanya Tirto atau Kompas, Kumparan, itu media-media yang bagus. Atau kalau di luar ya kayak Bloomberg, kayak BBC atau kayak Fox itu kan kayak media-media yang besar kan. Nah, kalau udah media-media yang besar itu kayak kemungkinan besar itu udah pasti kredibel gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa aku saranin. Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi untuk teman-teman ya bisa menggunakan sumber-sumber dari media-media yang sudah besar seperti Kompas, Kumparan, Tirto, atau kalau di luar negeri itu ada Fox ya. Fox itu juga ada yang dia videonya banyak ya di YouTube yang bisa kita jadikan bahan belajar. Nah, untuk teman-teman ada pertanyaan lagi buat Kak Alan sebelum kita sampai ke kesimpulan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang baru terpikirkan atau yang baru muncul setelah kegiatan ini, kalian berkenan ya untuk di approach melalui kontak yang tadi. Oke, aman. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan approach langsung ke Kak Alan ya, ya boleh terkait dengan topik malam ini ataupun dengan topik debat-debat yang seputaran debat yang lain. Nah, jadi malam ini kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita, yaitu kelas debat ilmiah episode 10 dengan topik Tiongkok 101. Nah, dengan pemateri Kak Alan, dan sudah banyak dijelaskan tadi ya mengenai apa saja yang berhubungan dengan Tiongkok, dengan konsep dualisme dari Tiongkok tadi, bagaimana Tiongkok tadi bisa menjadi leading ya dalam menguasai ekonomi pasar ekonomi dunia, bahkan diprediksi akan mengalahkan Amerika di masa depan. Dan juga tadi sudah dibahas beberapa isu yang paling sering muncul di dalam perdebatan seperti isu HAM dan juga Tiongkok debt trap, dan juga topik-topik yang mungkin akan berhubungan dengan perdebatan tentang Tiongkok ini. Nah, untuk teman-teman ya yang tadi yang sudah mengikuti acara ini diarahkan kembali untuk mengisi form absensi serta feedback sebagai syarat untuk sertifikat. Dan sebelum kita menutup kegiatan, saya akan memberikan secara simbolis sertifikat apresiasi untuk pemateri kita, dan sekaligus akan disertai dengan ini ya, dokumentasi bersamaan dengan sertifikatnya. Ya, sebentar ya, ada sedikit kendala saat share screen-nya. Oh, ini.
Berarti aku pura-pura nerima nih simbolisnya. Iya Kak, kita foto aja. Oke, dengan ini diserahkan sertifikat apresiasi untuk pemateri pada kelas debat ilmiah episode 10 dengan topik ada apa dengan Tiongkok 101 Kak M. Al-Ansyari, dan kami sampaikan, saya mewakili Medan Debaters Forum mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian untuk kontribusinya dan waktunya menjadi pemateri malam ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa bekerja sama kembali. Oke, saya ambil fotonya ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Alan ya, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada kelas kita malam ini. Nantikan kelas-kelas selanjutnya untuk kelas debat ilmiah dan juga program-program MDF yang lainnya seperti Medan Debate Academy dan juga Reality Matters. Dan semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, Medan Debaters Forum dapat turut berkontribusi ya dalam dunia perdebatan, melahirkan debaters-debaters yang baru, dan harapan kami nanti saat debater-debater baru ini terjun di dunia debat, dapat mengingat kembali apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita selama kelas-kelas ini. Oke, kepada Kak Alan, adakah yang ingin disampaikan? Closing statement-nya mungkin sebelum kita tutup. Mungkin secara general aja sih, jujur, memang belajar debat itu capek, apalagi tadi kayak berat banget materinya dan akan ada banyak materi lagi memang dalam mentoring debat, tapi memang percaya aja kayak it's going to be worth it. Karena kayak akan ada kepuasan ketika kalian bisa tahu berbagai banyak hal dan bisa melihat hal dari berbagai situasi dan kalian bisa kayak mengelaborasikannya dalam argumen debat yang bagus. Menurut aku itu bakal worth it kok. Jadi kayak ya of course going to be really that hard untuk mempelajari banyak hal, tapi ya itulah pasti worth it. Itu aja sih. Ya, terima Jadi kasih Kak. Itu tadi ya, it's gonna be worth the struggle ya teman-teman, jadi jangan menyerah. Oke, kalau begitu dengan closing statement dari Kak Alan tadi, maka berakhir pula kelas kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya, dan jangan pernah bosan untuk terus belajar, dan dan jangan lupa ya follow media sosial serta bergabung di grup-grup Medan Debaters Forum untuk selalu update tentang kegiatan-kegiatan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.